Terima kasih Pak Daniat Maja MPD yang telah memberikan waktu untuk saya berbicara di depan anak-anak ini ya. Sehat nak? Masih hidup? Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 232 Palembang beserta staf pegawai tata usaha serta anak-anakku sekalian yang Pak banggakan. Alhamdulillah syukur pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani ya. Sehingga pada pagi Jumat yang barokah ini kita dapat berkumpul kembali di tahun 2024 Masehi bersamaan dengan tahun 1445 Hijriyah. Hari ini tanggal 5 Januari tahun 2024 bersamaan dengan tanggal kalau tidak salah 23 Jumadil Akhir. Habis Jumadil Akhir bulan apa nak? Bulan Islamnya Rajab. Habis Rajab Sya'ban. Bulan Rawah Sya'ban itu ya. Habis Sya'ban Ramadan bulan yang ke-9. Jadi kita ini tidak lama lagi nak, kurang lebih 2 bulan setengah hampir ya, kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai ke bulan suci Ramadan ya. Anak-anakku sekalian, kelas 6 dan kelas 5, ada yang perlu Pak sampaikan pada pagi Jumat yang barokah ini. Yang pertama tentunya kita bersyukur. Bersyukur kepada siapa nak? Bersyukur semata-mata, bukan semata-mata, bersyukur kita wajib hanya kepada Allah. Tidak boleh bersyukur sama yang lain. Kecuali kita diberikan sesuatu oleh orang lain, sesuatu yang baik, kita mengucapkan syukur, berterima kasih. Karena di hadis dikatakan lam yashkurin nas lam yashkurillah ya. Tidak bersyukur manusia itu terbalik, lam yashkurillah lam yashkurin nas ya. Bahwa manusia itu tidak bersyukur kepada Allah apabila dia tidak bersyukur, berterima kasih atas pemberian kebaikan manusia. Jadi kalau kita diberi sesuatu nak, oleh saudara kita, oleh teman kita, oleh tetangga kita, baik itu berupa uang, berupa pakaian, berbentuk sedekah atau infak kepada kita, kita harus mengucapkan syukur, berterima kasih kepada manusia tadi nak. Jadi pertama kita bersyukur kepada Allah, yang kedua kita bersyukur, berterima kasih kepada sesama manusia. Ya nak ya. Nah macam kamu ini nak, dulunya kamu ini kan tidak bisa membaca, ya kan? Tidak bisa menulis, ya kan? Nah sekarang atas baik budi baik Bapak Ibu Guru, kamu bisa membaca, kamu bisa menulis, kamu bisa menghitung, kamu bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk.
bisa membedakan mana yang boleh dikerjakan dan mana boleh yang ditinggalkan. Itu semua atas pelajaran budi baik daripada Bapak Ibu Guru. Berterima kasih tidak kepada Bapak Ibu Guru? Berterima kasih. Makanya ada lagunya, terima kasihku ku ucapkan. Memang tuntunannya oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus berterima kasih juga, bersyukur kepada manusia. Ya, jadi manusia itu tidak bersyukur kepada sama manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Nah, jadi bersyukurlah kamu nak, kita ini hidup dengan manusia yang lain. Kalau kita hidup di dunia ini nak dewean, kira-kira kita ini sempurna tak hidupnya? Tidak sempurna, dewean. Ya, tidak bisa bergerak. Makanya Nabi Adam itu nak, ketika dia melahirkan Siti Hawa itu nak, sekali dua kembar terus, lanang betina, betina lanang, lanang betina, betina, sampai anaknya itu kalau tidak salah dalam sejarah itu ada 21 nak. Ada 21. Berkembang, berbiak, sampailah sekarang yang namanya si Akbar. Jadi ini cucu anak Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu ada urutan yang paling puncak. Nabi itu banyak nak, sampai 211.000 nabi dan rasul. Cuman yang wajib kita kenal cuman ada 25 nabi. Dimulai dari Nabi Adam tadi nak. Yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bersyukur nak, bersyukur kepada Allah. Kita masih, kata Pak Yadeni tadi, dipertemukannya di tahun 2024. Kita syukuri. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Caranya di tahun 2024 ini kita usahakan perbuatan kita yang baik-baik lebih daripada tahun 2023. Umur kita bertambah nak. Nah, ini bercerita baik di kelas 6 ini. Dengarkan dulu. Pak menjelaskan bagaimana kita cara bersyukur kepada Allah masih diberikan waktu, kesempatan, nyawa di tahun 2024 ini. Pertama, kita harus meningkatkan ibadah kita kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kita mempunyai program, kita mempunyai tujuan. Kalau pacak tahun 2024 ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada sholat yang ditinggalkan. Itu niat baik kita nak. Kalaupun ada sholat yang kita tinggalkan, kita harus qada untuk menyempurnakan sholat ibadah kita 5 waktu. Mungkin selama ini sering bolos sholatnya ya, sering lompat kijang, kadang sholat, kadang tidak nak ya, kadang-kadang lesu, kadang-kadang semangat. Nah di tahun 2024 ini kita punya niatnya, kalau pacak sholat itu sempurna. Kalau selama ini kita tidak mengerjakan sholat sunnah, di tahun 2024 ini kita mengerjakan sholat sunnah. Nah, ya, kalau selama ini kita tidak pernah sholat subuh di masjid atau di musola atau di rumah, kita usahakan di tahun 2024 ini ada perubahan. Ada perubahan dari yang kurang menjadi baik. Nah, begitu juga cara belajar kamu nak. Kalau selama ini sering minggat, sering bolos tidak sekolah, di tahun 2024 ini tidak usah lagi minggat. Tahu minggat nak? Dari rumah dia pergi sekolah, pakaian sekolah, tapi dia tidak nyampe ke sekolah, itu namanya minggat. Ya, dalam bahasa Arabnya itu gagal paham, al-buyan al-bengak. Nah, kawannya belajar di sekolah, dia tidak belajar keluyuran, ujung-ujungnya kaget tangkap oleh pol PP. Ya, kalau selama ini malas belajar, tidak usah lagi malas belajar. Nah, semangat. Makanya kata Nabi, barang siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin,
itu termasuk manusia yang beruntung. Apabila tahun ini kualitasnya sama dengan tahun kemarin, itu termasuk manusia yang rugi. Apabila tahun ini lebih jelek, lebih bobrok, lebih males ketimbang tahun 2023 kemarin, itu termasuk manusia yang celaka. Ya, jadi kita usahakan, kita tingkatkan, dan kita mohon juga kepada Allah, amalan-amalan kita, nak sholat kita, belajar kita tahun 2023 tadi minta diterima oleh Allah. Usia kita bertambah, nak, namun hakikatnya di tahun baru ini hakikatnya masa hidup kita di sisi Allah itu berkurang. Contoh, misalnya Pak Isbani ini ditargetkan umurnya misalnya sampai 85 tahun misal. Dengan masuknya tahun baru, jadi jatah hidup Pak Isbani di tahun 2024 ini bukannya 85 tahun lagi, tinggal 84. Jadi di satu sisi umur kita caknya panjang, tapi hakikatnya umur kita berkurang. Jadi kalau jatah Pak ini hidupnya misalnya 30 tahun lagi, dengan datangnya tahun baru ini, maka jatah hidup Pak Isbani di sisi Allah tinggal 29 tahun lagi. Kalau jatah hidup kita tinggal 5 tahun lagi, dengan datangnya tahun baru, berarti jatah hidup kita di sisi Allah tinggal 4 tahun lagi. Nah, jadi manusia ini umurnya panjang, tapi hakikatnya umurnya berkurang. Oleh karena itu, mari kita isi di tahun yang baru ini dengan banyak-banyak berbuat baik. Hari Jumat infak misalnya, ya. Infak itu pertama kita mendapatkan pahala, nak. Yang kedua mendapatkan doa. Doa dari siapa? Doa dari kita dewek bersyukur, dan doa juga dari Bapak Ibu guru. Akhirnya kita tadi, nak, dengan berkat doa Bapak Ibu guru, doa dari sekolah tadi, otak kita jadi pinter. Otak kita jadi pinter. Galak bersedekah. Wong galak berinfak, wong galak bersedekah, nak, itu biasanya wong kayo. Paling tidak kayo hati. Wong kayo itu, nak, rata-rata otaknya cerdas, berpikirnya baik. Tapi kalau dia tidak galak berinfak alias buntu, wong buntu itu biasanya pikirannya tidak cerdas, ya kan? Nah, makanya wong yang galak sedekah itu wong yang cerdas. Dia tahu bahwa infak itu mempunyai nilai ibadah di sisi Allah dan akan membuat hati kita, otak kita cerdas di dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Kalau misalnya anak itu pada usia sekolah. Jadi kalau kita berinfak, nak, jangan segan-segan. Nak 500 boleh, nak 1000 boleh. Kira-kira yang ada yang dekati duit tidak apa-apa, nak. Hadirnya bayo kamu macam ini, nak, lah bukan main besar pahalanya, nak. Barang siapa yang meninggal menuntut ilmu, barang siapa yang meninggal di dalam menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga, nak. Nah, itu jaminan-jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur sekarang ini kita hari Jumat melaksanakan amaliyah, baca surah Yasin, sholat duha, semuanya itu adalah bernilai ibadah di sisi Allah. Waktu belajar, waktu main di rumah, kami guru, waktu ngajar, waktu ibadah, waktu santai. Jadi ada dunianya, ada akhiratnya, ya kan? Ada dunia, ada akhirat. Dunia kita cari, akhirat pun kita cari, maka kita tidak termasuk manusia yang rugi. Nah, barangkali ini saja sebagai pemanasan di tahun awal tahun 2024 ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dan mohon kepada Allah kita diberikan kekuatan, kecerdasan. Anak-anak SD Negeri 232 khususnya, umumnya juga anak-anak kita Dewan Guru, diberikan kecerdasan, kemudahan di dalam mempunyai niat daripada kita masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, terima kasih.
kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 232 Palembang untuk mengawali